dapat satu orang lagi yang mau modalin usaha agrobisnis fiktif. Ternyata gampang juga ya nipu orang seperti ini. Kamu lihat saya, lihat. Kamu lupa sama saya, Masih syukur, hanya mobil yang saya ambil. Asal kamu tahu, hutang kamu sudah 1 tahun gak bayar. Ngerti kamu? Harusnya saya lapor kamu ke polisi. Kembalikan kunci itu. Saya pasti akan bayar hutangnya. Kalau kamu ingin mobil kamu kembali, kamu harus melunasi hutang-hutang kamu 35 juta. Ngerti? Hajar dia! Diam! Mas Sarah! Gimana sih? Kok rambut saya nggak keriting lagi? Baru 2 minggu, katanya awet. Sampai 4 bulan, 3 bulan. Ya ampun, begini deh kalau pakai obat murahan pasti aja ada masalah. Tapi mau gimana lagi? Masa mau pakai obat mahal? Mana aku dapat untung? Kok bisa sih, Bu? Jangan-jangan ibu kali yang pakai perawatan rambut lain. Jadi membuat obat penggeritan rambutnya ini jadi cepet hilang. Pokoknya saya nggak mau tahu. Saya mau minta kembaliin uang saya. Maaf ya, Bu, kalau kembaliin duit itu nggak bisa. Soalnya saya udah ngelakuin apa yang saya harus kerjain. Ya kalau misalkan ada masalah itu tanggung jawab ibu dong. Pokoknya saya mau bilang ke orang-orang, jangan ke salonnya Sarah. Salon nipu. Kalau dapetnya begini terus, gimana mau bisa kaya? Sarah, aku minta uang 35 juta dong. Tadi mobil aku diambil gara-gara aku nggak bisa bayar utang. Apa? Kamu tuh gimana sih? Aku mana punya uang sebanyak itu? Lagian, katanya kamu pengusaha. Tapi kenapa setiap urusan duit kamu pinjem duitnya sama aku? Hah? Jangan-jangan kamu itu bohongin aku ya? Kamu nggak punya usaha apapun, iya? Sarah, aku nggak bohong. Aku memang punya usaha agrobisnis sama temen aku. Sama Irfan kan? Asal kamu tahu ya, tadi dia itu kemarin nyariin kamu. Dia mau minta uang keuntungan yang kamu janjikan. Katanya kalau sampai kamu gak ngasih, dia mau laporin kamu ke polisi. Tuh kan, kamu bantuin aku pinjam uang ya. Kamu pinjam sama bapak kamu deh. Biar aku bisa ambil mobil aku dan aku bisa bayar utang sama Irfan. Aku nggak mau dipenjara. Nggak mungkin. Bapak aku itu orangnya saklek. Dan nggak mungkin lah dia itu nggak mau ngasih sembarangan uang sama siapapun. Lagian aku itu tiap bulannya udah dapat 5 juta per bulan. Nggak mungkin lah dia mau ngasih duit lebih lagi sama aku. Sarah, kamu kan bisa minta sebagian perkebunan dari bapak kamu. Aku yang jaga deh. Ya jadi kehidupan kita nggak gini-gini terus. Aku juga nggak tahu sama usahaku itu apakah masih bisa diselamatkan, Sarah. Ya? Aduh, udah jam segini, belum ada juga pelanggan yang masuk. Jangan-jangan ini gara-gara ibu-ibu yang rambutnya keriting itu deh. Dia berhasil tuh menghasut semua pelanggan aku. Sarah, kunci mobil kamu mana? Aku punya mobil dong sebentar. Enggak. Ntar mobil aku ikutan disita lagi. Makanya kamu itu bayar utang dulu. Kalau kamu mau aku bayar utang,
Bantuin aku dong cari uang. Suami pinjam mobil sebentar aja nggak boleh. Kamu mau apa? Dilihat orang suami kamu naik kendaraan umum, sementara kamu mobil. Bawel. Nih, pakai. Hati-hati. Awas kalau rusak. Ya. Ya, Tika. Mbak, Bapak masuk rumah sakit, Mbak. Jantungnya anfal lagi. Oh, iya. Aku segera ke sana ya. Tunggu. Iya, Mbak. Mas, anterin aku ke rumah sakit yuk. Kata Atika, bapak sakit jantungnya itu anfal lagi. Yuk. Sepertinya bapaknya Sarah tidak akan bertahan lama lagi hidupnya. Aku pasti akan bisa mendapatkan warisan itu. Malah ngelamun, ayo. Ya udah. Ayo cepetan. Ini sebuah obat, Pak. Bapak hanya kecapean. Jadi nggak apa-apa, jantungnya sedikit anfal. Alhamdulillah, dokter. Saya pikir klep jantung buatan Bapak bermasalah, dok. Enggak, malah sore ini pun Bapak bisa pulang. Saya permisi dulu ya. Makasih dok. Makasih banyak, dokter. Aku tebus resepnya dulu ya. Iya, Mas. Mas, saya mau bicara sebentar. Bicara apaan sih? Ntar aja kenapa? Sekarang. Mau bicara apa sih? Nggak usah pura-pura lah mas. Aku mau minta keuntungan usaha agrobisnis yang mas janjikan. Gimana keadaan bapak? Tadi bapak ngomongin masalah warisan nggak? Warisan perkebunan itu. Enggak, Mbak. Bapak nggak ngomong apa-apa kok. Aku aja tahu Bapak masuk rumah sakit dari pegawainya. Dia bilang katanya Bapak pingsan gara-gara kecapean. Ah, masa enggak sih? Kenapa kamu sibuk mikirin warisan? Padahal Bapak masih hidup, belum meninggal. Bapak udah bangun. Bapak dengar semua pembicaraan kalian. Bapak cuma kaget aja. Bapak masih hidup. Kakak kamu sudah sibuk mengenai warisan. Bukan begitu, Pak. Jadi maksudnya Sarah, justru karena bapak ini masih hidup, jadi buru-buru deh bapak tulis surat wasiat. Nanti kalau bapak udah meninggal, belum nulis apa-apa, takutnya nanti Sarah sama Atika berantem masalah warisan perkebunan itu, Pak. Mbak Sarah ini benar-benar keterlaluan ya, Mbak. Mbak Sarah sama sekali nggak ada prihatinnya sama Bapak. Bapak tuh lagi sakit, Mbak. Ini malah ngomongin masalah warisan. Sekarang gini aja deh, Mbak. Kalau emang Mbak Sarah pengen nguasain perkebunan, Mbak Sarah ambil aja. Aku udah nggak peduli. Tuh kan, bapak dengar sendiri kan? Kalau Atika itu gak mau soal warisan itu. Dan dia udah menyerahkan sepenuhnya buat Sarah. Berarti nanti warisan perkebunan itu buat Sarah ya, Pak? Ayo bapak cepetan tulis dong surat wasiat. Kamu kenapa sih, Mas? Sarah, seharusnya itu kamu nggak pulang. Nginep aja di rumah bapak kamu. Kamu jaga dan rawat bapak kamu sampai dia sembuh. Supaya dia bisa memberikan perkebunannya itu sama kamu. Apa, Mas? Aku ngerawat bapak. Terus salon aku siapa yang ngurus? Hah? Mau tutup selamanya? Mas, salon aku tuh lagi sepi. Kalau aku tutup, nanti pelanggan aku pikir salon itu nggak buka selamanya. Ngerti? Iya. Tapi kalau kita nggak dapat perkebunan gimana? Sarah, sekarang ini kesempatan kita untuk mendapatkan perkebunan itu kecil sekali. Karena Irfan sama Atika ngerawat bapak kamu. Pastilah bapak kamu dengan senang hati memberikan perkebunannya itu sama mereka. Mas, percuma aku ngelakuin apapun.
Aku tahu sifat bapak aku, dia itu orangnya sangat keras. Dan kalau tadi dia itu diam, berarti dia lagi marah. Dia nggak suka sama permintaan aku. Malah sekarang aku jadi takut. Ngerinya bapak mencoret aku dari daftar ahli warisnya karena permintaan aku tadi. Pak, mendingan Bapak nggak usah ngurus perkebunan lagi ya, Pak. Atika tuh khawatir. Takut nanti jantung Bapak itu bisa anfal. Soalnya kata dokter, jantung Bapak itu udah lemah. Bapak udah nggak bisa kecapean lagi. Mendingan yang ngurus perkebunan Mbak Sarah sama Mas Dino aja, Pak. Bapak takut pengelolaan warisan ini jatuh ke tangan orang yang salah. Mana mungkin bisa Bapak percaya sama Sarah dan Dino untuk mengelola perkebunan ini. Bapak itu lebih percaya sama kamu dan Irfan yang mengelola ini semua. Iya, Pak. Tapi masalahnya Atika sama Mas Irfan itu sekarang udah sibuk banget, Pak, ngurus restoran. Apalagi sekarang Mas Irfan itu pengen buka cabang restorannya lagi. Jadi kami berdua udah nggak ada waktu, Pak. Kalau harus ngurus perkebunan Bapak. Bapak sebenarnya sudah mempunyai rencana tentang warisan ini.